Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang salah satu klub favorit yang saya support sejak tahun 1990, yakni Arsenal Football Club, yang di masa pramusim ini, dalam 5 pertandingan persahabatan terakhir mereka, tidak terkalahkan, bahkan terus-menerus meraih kemenangan. Dan bukan saja mereka mampu meraih kemenangan, tapi juga Arsenal bisa mencetak banyak gol dalam setiap pertandingan mereka. Minimal mereka mencetak 2 gol. Memang kita sama-sama pahami bahwa ini hanya masa pramusim. Dan pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan hanyalah sebuah pertandingan persahabatan. Tapi jangan salah teman-teman, masa pramusim ini sangat penting bagi klub-klub yang punya target yang tinggi. Yang punya target untuk bersaing di papan atas. Karena pelatih harus bisa memantapkan kerjasama di antara para pemain. Karena pelatih perlu juga melihat progres dari para pemain. Karena pelatih perlu juga mencari game plan yang pas bagi para pemain. Apalagi jika ada banyak pemain baru yang bergabung. Contohnya seperti di Arsenal, kita tahu cukup banyak pemain baru yang mereka dapat musim ini. Dan pemain-pemain yang berkualitas teman-teman. Fabio Vieira, Gabriel Jesus, Matt Turner, Marquinhos, dan ada Zinchenko juga. Ini pemain-pemain yang menurut saya punya kualitas permainan yang bisa meningkatkan level permainan dari Arsenal. Dan buktinya sudah bisa kita melihat di pertandingan-pertandingan persahabatan dari Arsenal. Produktivitas mereka jauh meningkat. Dan yang mencetak gol tidak selalu Gabriel Jesus, ada pemain-pemain lain. Ada Odegaard, ada Saka, ada Lokonga, ada Nketiah, dan pemain-pemain lainnya. Artinya ada pemerataan dalam urusan mencetak gol. Dan itu sangat penting teman-teman. Karena musim lalu Arsenal gagal untuk mengakhiri musim kompetisi dengan berada di top 4 zone karena mereka kalah produktif dengan tim-tim lain yang berada di atas mereka. Mereka kalah produktif dari Tottenham Hotspur, Chelsea, apalagi Liverpool dan Manchester City. Tapi dengan mendatangkan Gabriel Jesus, ya ini menjadi salah satu solusi bagi Arsenal untuk bisa mencetak banyak gol. Karena Gabriel Jesus bukan saja bisa melakukan finishing, tapi pemain ini juga pintar untuk membagi bola alias memberikan umpan-umpan kunci dan tentunya assist. Dan kita juga bisa melihat betapa cepatnya Gabriel Jesus bisa beradaptasi dengan skema permainan Mikel Arteta. Karena dia sudah mulai mencetak gol, dia terlibat aktif dalam setiap proses serangan yang dibangun Arsenal, dan dia juga bisa memberikan beberapa umpan kunci. Dan dengan kehadirannya Gabriel Jesus, ini meringankan juga beban dari Bukayo Saka, yang musim lalu sepertinya dipaksakan juga untuk mencetak gol. Padahal kita tahu peran dia adalah sebagai destroyer untuk mengacak-ngacak pertahanan tim lawan. Dan masih ada Odegaard juga. Odegaard kita lihat bahwa dia lebih tune in dengan Gabriel Jesus. Sepertinya Gabriel Jesus paham bagaimana caranya support Odegaard yang lebih sering melakukan pergerakan tanpa bola. Dan kita melihat cara bermain Arsenal ini sekarang sudah beda total teman-teman. Saya melihat pola permainan mereka sekarang mengandalkan one touch passing. Satu sentuhan passing. Dan itu membuat permainan mereka dinamis. Maka itu di pertandingan terakhir mereka bisa membantai Chelsea dengan skor 4-0, tidak kemasukan gol, bisa menciptakan banyak peluang dan bisa mencetak banyak gol. Artinya conversion rate dari para pemain Arsenal telah meningkat. Lagi-lagi saya ulangi, memang ini hanyalah pertandingan-pertandingan persahabatan, tapi sangat penting para pemain bermain serius dan juga meraih kemenangan demi kemenangan yang tentunya nanti bisa mereka bawa momentum ini ketika nanti sudah bermain di pertandingan-pertandingan resmi. Karena masa persiapan itu sangat penting bagi tim-tim yang bermain di Premier League. Agar nantinya ketika mereka bermain di pertandingan-pertandingan resmi, permainan sudah tune in. Agar mereka juga bisa start lebih baik lagi. Agar mereka bisa mengoleksi poin lebih banyak lagi, minimal di putaran pertama. Dan kalau kita sekarang perhatikan, kedalaman skuad dari Arsenal adalah salah satu yang terbaik di Premier League teman-teman. Tentu Liverpool dan Manchester City punya kedalaman skuad yang luar biasa. Tapi setelah Liverpool dan Manchester City, saya cermati bahwa Arsenal juga punya kedalaman skuad yang luar biasa. Karena kalau kita sekarang melihat pemain-pemain yang berada di skuad Arsenal, terlepas nanti jika mereka akan menjual pemain, kemungkinan mereka akan menjual pemain lagi, mungkin seperti Pepe atau juga Maitland-Niles. Tapi kalau sekarang kita melihat
Skuad Arsenal mereka sudah punya kedalaman yang luar biasa. Karena bisa ada satu pemain yang bermain di beberapa posisi dan bisa ada 2 hingga 3 pemain yang menempati satu posisi. Jadi ini akan memudahkan Mikel Arteta untuk bisa memilih starting line-up-nya ketika Arsenal nanti bermain di Premier League, bermain di Piala FA, bermain di Piala Liga, dan juga Europa League. Ya, Europa League juga adalah kompetisi yang penting. Memang Europa League itu tidak seperti Champions League ya, yang lebih elit. Tapi Europa League juga penting teman-teman. Apalagi para pemain perlu mendapatkan pengalaman mereka di pertandingan-pertandingan antar klub Eropa. Ya, kita tahu beberapa pemain dari Arsenal memang adalah pemain-pemain muda yang mereka memerlukan jam terbang tersebut. Ramsdale juga kita melihat penampilannya tidak menurun, sangat bagus. Di pertahanan, William Saliba permainannya bagus banget. Lawan Chelsea dia bisa meredam kecepatan para pemain Chelsea. Memang Chelsea kalah dengan skor 4-0, bukan berarti Chelsea tidak memberikan perlawanan. Para pemain Chelsea juga bermain terbuka, tapi mereka tidak bisa mengatasi kecepatan dari para pemain Arsenal. Yang selain tadi saya mengatakan mengandalkan one touch passing, mengandalkan pergerakan tanpa bola yang cepat. Mereka bergerak seperti satu unit. Jadi tidak hanya satu pemain yang bergerak, tapi ada minimal 2 pemain yang bergerak. Ketika 2 pemain itu bergerak, tentu akan menyulitkan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Dan sekarang ya kita sudah bisa melihat bahwa pemain-pemain muda lainnya dari Arsenal juga sudah mulai membaik ya permainannya teman-teman. Tavares sudah mulai rapi. Lokonga bahkan bisa mencetak gol lawan Chelsea. Nketiah juga bermainnya jauh lebih baik kali ini. Ya, ini adalah efek masuknya pemain-pemain berkualitas seperti Gabriel Jesus dan juga Zinchenko. Zinchenko, lihat begitu cepat dia bisa beradaptasi. Fight terus dia di sektor sebelah kiri, yang menurut saya juga merupakan salah satu kelemahan. Salah satu sektor yang lemah dari Arsenal musim lalu. Karena Tierney yang sering cedera, Cedric juga tidak selalu bermain konsisten di sektor tersebut. Tapi sekarang mereka ada Zinchenko kan? Nah, ada 3 pemain tuh yang bisa bermain di satu posisi. Nah, ini akan menguntungkan bagi Arsenal. Di tengah ada Partey, ada Elneny, ada Xhaka. Di depannya ada Saka, ada Odegaard, kemudian ada Emil Smith-Rowe, atau juga ada Martinelli. Kemudian di depan ada Gabriel Jesus atau juga Nketiah. Di kanan bisa ada PP juga yang bermain. Nah, artinya dengan skuad yang sekarang sudah dalam dan juga merata, ya, jangan kaget jika musim ini Arsenal bisa mendapatkan gelar. Ya, bukan berarti gelar Premier League. Mungkin Piala FA atau Piala Liga Inggris atau juga Europa League. Feeling saya bahwa Arteta akan membangun tim yang kompetitif agar mereka setiap musimnya itu berjuang untuk mendapatkan gelar. Jadi jangan sampai nirgelar setiap musimnya. Karena musim lalu kan Arsenal tidak mendapatkan gelar apapun, bahkan tidak bisa menempati posisi di top 4 zone sehingga mereka tidak bisa bermain di Champions League, padahal kita tahu bermain di Champions League itu sangat penting. Tapi bagusnya juga Arsenal punya Mikel Arteta, karena Mikel Arteta ini sepertinya bisa meyakinkan pemain-pemain yang dia incar untuk gabung ke Arsenal. Seperti Gabriel Jesus, Zinchenko. Memang Gabriel Jesus ini akhirnya dilepas oleh Manchester City, tapi saya yakin dia menerima penawaran dari Arsenal karena faktor Mikel Arteta. Apalagi Mikel Arteta pernah sebelumnya bekerja sama dengan Gabriel Jesus. Sama juga dengan Zinchenko. Zinchenko memang tidak selalu bermain sebagai pemain inti di City. Tapi setiap kali dia bermain, dia menjadi pemain yang bisa memberikan kontribusi yang besar dalam urusan membangun serangan dan juga bertahan. So, Arsenal sudah lengkap. Arsenal sudah siap tempur. Saya masih menunggu nanti pertandingan persahabatan lainnya dari Arsenal yang mereka akan bermain di Emirates Cup. Kalau nggak salah itu pada tanggal 30 Juli mulai dari pertandingan lawan Sevilla. Nanti kita akan bisa melihat lagi bagaimana perubahan yang telah terjadi dalam cara bermain Arsenal, dalam mindset para pemain yang tampaknya mental mereka juga sudah mulai kuat. Ya, ini dia, the new Arsenal, yang saya juga melihat sekilas mirip seperti tim Arsenal yang ketika itu bermain saat mulai dilatih oleh Arsene Wenger. Satu sentuhan passing, pergerakan secara bersamaan tanpa bola, dan juga kita melihat passing-passing yang lebih akurat, crossing-crossing yang lebih terukur sehingga Arsenal bisa mencetak banyak gol. Ya, silakan teman-teman jika punya sudut pandang tersendiri bisa memberikan sudut pandang kalian, tentunya komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.